Baik, selanjutnya kita melangkah pada ayat 40. Ya, perhatikan, saya bacakan, tidak ada yang ikut. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Perhatikan cara membacanya. Inna, nun dikasih lama. Innallaha, allaha tebal. La yazlimu, la yazlimu mithqala mithqala bukan mithqala dzarrah. Ya, pada saat kita berhenti, ini tak marbuto, tidak disebut dzarrat, tapi dzarrah. Kemudian wa in taku, nun sukun ketemu ta, ya ini lama ditahan. Wa in taku, jangan wa in taku, ya ditahan dulu sedikit. Wa in taku hasanatan Nah, ini lagi lama. Satu, ini yang pertama lama, yang kedua ini juga. Hasanatan yudha'ifha. Dua harokat. Yudha'ifha. Dua harokat lagi, ada alif setelah baris atas. Yudha'ifha wa yu'timil. Cepat masuk di sini. Tidak panjang ti. Tapi cepat. Wa yu'timil ladunhu. Mil, tidak ada nun disebut, langsung dari mim lompat ke lam, mil, tapi ditasydidkan, didobelkan lamnya. Mil ladunhu, tidak boleh min ladun, tidak boleh ada in, ya. Idgham bila guna namanya kalau seperti ini. Mil ladunhu ajron azima. Ain azima. Dua harokat ma kalau kita berhenti. Ya, baik. Sekarang perhatikan Bapak Ibu. Saya akan bacakan ayat ini. Tidak ada yang ikut dulu. Cukup dilihat dan didengarkan. Perhatikan. 1. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Dua, dengarkan. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. 3, saya bacakan, tidak ada yang ikut, perhatikan saja dulu. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Nah, sekarang sama-sama kita baca. Tidak ada yang diam, ayo 1000 lebih yang sudah bergabung, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. 2, ikut semua, tidak ada yang diam. 1, 2, 3. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min
wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Terakhir, dengarkan dan ikut semua. 1, 2, 3. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita murojaah sama-sama. 1, 2, 3. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ya, perhatikan. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yazlim, tidak menzolimi, mithqala dzarrah, walaupun sebesar dzarrah. Jadi Allah tidak akan menzolimi seorang pun walaupun sebesar dzarrah. Ya, dzarrah itu artinya sesuatu yang sangat kecil. Ya, jadi sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, ya maka Allah justru melipat gandakan. Nah, sebaliknya juga begitu. Jadi sebenarnya hidup ini adalah pilihan untuk kehidupan akhirat kita. Kita memilih untuk masuk dalam surga atau masuk dalam neraka, tergantung waktu yang singkat di dunia ini. Jadi kalau seseorang misalnya dia berbuat bakhil, kikir, maka juga akan mendapatkan efek negatif dari perbuatannya tersebut. Jangan mengatakan Allah zalim. Ya tidak. Justru kita yang menzolimi diri sendiri. Padahal Allah sudah menjanjikan bahwa kalau kau tidak bakhil, suka berinfak, Allah justru akan tambah. Ya, siapa yang pandai bersyukur dengan cara mengaplikasikan kesyukurannya itu bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tapi dia aplikasikan dalam bentuk kebaikan. Misalnya dia diberikan harta oleh Allah, terus kemudian dia berinfak sebagai wujud syukur, dia diberikan oleh Allah, dititipkan kepadanya harta. Dia tidak makan semua, tapi dia berinfak. Maka Allah akan ganti dengan yang lebih banyak daripada itu, minimal 10 kali lipat. Bahkan ada yang sampai 700 kali lipat. Ya kan? Jadi, sisa kita mau memilih kehidupan akhirat baik atau buruk. Nah, tergantung kehidupan yang singkat di dunia ini. Jadi Allah tidak akan menzalimi sedikit pun. Ya, tergantung. Kalau kita melakukan keburukan, ya kita sendiri yang merasakan akibatnya. Allah Maha Adil, ya. Wa in taku hasanah, dan jika ada kebajikan, ya walaupun sekecil dzarrah. Kalau tadi ya keburukan, ini juga sama dengan di surah Az-Zalzalah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Walaupun sekecil zarrah, seseorang melakukan kebaikan, khairan, maka yarahu, akan diperlihatkan pula kepadanya nanti. Yudha'ifha. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang melakukan hasanah, kebaikan, walaupun sekecil zarrah, yudha'ifha, niscaya Allah akan melipat gandakan. Coba lihat, Allah akan melipat gandakan. Ya. Ini bukti kasih sayang Allah. Seandainya 1 dibalas 1, 2 dibalas 2. Ini Allah lipat gandakan, minimal 10 asyru amthaliha, ya. 10 semisal dengan yang perbuatan dilakukan. Bahkan sampai itu tentang ayat infak, ya. Seperti seorang menanam 1 biji, kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100, jadi 700 kali lipat. Ini bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berbuat baik ditambahkan. Ya, dan bukan cuma tambahannya 1 kali lipat, berkali-kali lipat ini. Yudha'ifha. Niscaya Allah akan melipat gandakannya. Melipat gandakannya. Wa yu'ti, dan memberikan min ladunhu, dari sisinya, ajran 'azima, pahala yang besar. Coba bayangkan Pak, Bu. Ini ada 2. Yang pertama dibalas
10 kali lipat, ya. Misalnya dia berinfak katakanlah 100.000, ya. Nah, 100.000. Maka balasannya dari Allah ini kalau bukan di dunia, nanti di akhirat. Tidak mungkin. Ya, yang penting dengan cara ikhlas, tidak riak tadi, jangan seperti yang sebelumnya, riak ya, sum'ah, mau dilihat, mau disebut-sebut namanya, bukan. Betul-betul karena Allah, baik kita dilihat orang ataupun tidak. Allah selain itu ya membalas kalau bukan di dunia ini maka di akhirat nanti, ya tapi biasanya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan di dunia. Entah bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala boleh pada pelipat gandaan dari apa yang kita infakkan. Ya, misalnya 100.000 dikalilah menjadi 10 kali lipat, tiba-tiba ada rezeki 1 juta. Masya Allah, itu 10 kali lipat. Ya, bagaimana kalau sudah dikali 700 kali lipat? Nah, ini luar biasa, sudah berkali-kali lipat ya. Nah, sampai 7 jutaan. Kemudian ternyata bukan cuma balasan dalam bentuk yang diberikan di dunia ini berupa seperti apa yang kita infakkan atau diganti semisal dengan yang kita infakkan, ya. Juga mendapatkan ajron azima, pahala yang besar. Jadi bukan cuma setelah dikasih selesai dilipat gandakan Allah, justru tambahan tabungan pahala di akhirat. Bahkan di sini Allah mengatakan Bapak Ibu azima, bukan kecil, tapi azima, besar, pahala yang besar. Jadi Allahu Akbar. Makanya tidak mengherankan orang yang memang rajin berinfak itu dijanjikan oleh Allah surga masuk dalam pintu yang namanya as-sedekah. Orang yang suka bersedekah. Ya, karena di surga sekali lagi bermacam-macam pintunya, ada pintu sholat, ada pintu untuk rajin berpuasa, ar-rayyan, ada pintu sedekah. Ah ini jadi Masya Allah, selain ditambah di dunia, ditambah juga di akhirat, dikasih fasilitas, juga mendapat pahala yang besar, yang akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya rugi sekali itu yang tidak berinfak, rugi sekali, ya. Walaupun pada kelihatannya hartanya dia simpan di dompetnya, di rekeningnya, rugi sekali. Karena apa? Dia melewatkan kesempatan, ya, berinfak dikala ada misalnya penggalangan, ya, contoh pembangunan masjid atau misalnya ke Palestina, ya, menyantuni fakir miskin dan seterusnya. Ada himbauan, ada pengumpulan, dia tidak ikut, rugi, ya. Nanti itu hartanya hanya dia simpan menjadilah apa? Warisan. Padahal harta yang sesungguhnya itulah yang kita infakkan. Nah, selain dilipat gandakan oleh Allah, juga Allah akan memberikan pahala yang besar. Jadi untung 2 kali lipat orang yang Masya Allah ya tidak kikir, tapi mereka berinfak bukan untuk ria, ya beda dengan mereka ini ya, ria karena manusia, ya naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita perasaan yang suka ya berbagi, bersedekah, berinfak ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti kelak kita termasuk di antara hamba Allah yang selain dilipat gandakan ini ya jenis balasan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Nah, juga di akhirat kita akan mendapatkan timbangan yang berat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu timbangan pahala, di mana pahala nanti dan dosa akan ditimbang di sana. Siapa yang berat timbangan keburukannya, ringan timbangan kebaikannya, maka merugi dia. Tapi wa amman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya, siapa yang ringan timbangan keburukannya, berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum. Ya, Allah ridho kepada mereka itu yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukan. Maka teruslah berusaha untuk melakukan kebaikan Bapak Ibu. Ya, saya nasihatkan ini kepada diri saya maupun kepada Bapak Ibu. Mari sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di sisa usia yang diberikan oleh Allah sebelum pada akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita di dunia ini dan kita tidak bisa melakukan lagi apa-apa dengan sedekatun jariyah, sedekah jariyah yang kemudian hasilnya itu dimanfaatkan terus dalam kebaikan ya, seperti selama ini Bapak Ibu berinfak Umar Khattab Maros ya, di Khadijah Aisyah,
Abdullah bin Umar Bone. Ya, selama pesantren itu digunakan, apalagi coba lihat ya, anak-anak kita sudah sampai 100 orang di Umar Khattab, itu setiap pagi, siang, malam, subuh, sebelum subuh, atau setelah subuh, itu mereka terus Al-Quran di mulutnya, terus keluar kalimat-kalimat. Itu semua insya Allah akan mengalir kepada kita selama dipergunakan tempat-tempat seperti ini. Ya, maka mari sama-sama menyadarkan diri kita masing-masing yang punya sifat kikir ini, tidak mau berinfak. Padahal hakikatnya infak itu adalah untuk kebutuhan kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri. Efek positifnya kembali kepada kita semua.